Terima kasih semuanya udah bisa join di meeting pada malam hari ini. Perkenalkan saya Krisna. Eh, Kak, dan juga ada Mas Raffi, ada Mas Apep, ada Mas Fadila, ada Mas Adi. Nah, kita dari kelompok tim Inno AI Labs akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk pemenuhan pitching project kami sebelumnya yang ada di tugas UAS. Nah, bentar, kami sebelumnya di tugas sebelumnya memilih untuk eh, tema pertanian dan data analitik. Nah, ini perkenalan kita sebelumnya. Ada kami berlima. Nah, mungkin saya bahas preview singkat saja untuk tugas UTS sebelumnya. Jadi kita memilih untuk data analitik di bidang pertanian. eh, Nah, di bidang pertanian untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada di pertanian. Nah, mungkin kita mulai dari masalahnya dulu. Nah, masalah yang sering muncul di petani itu ada 5, yaitu kondisi lahan, habis itu penyakit, habis itu produktivitasnya yang rendah, operasional nggak efisien, dan nggak dan mikro climate. Eh, Habis itu kami udah propose ada beberapa solusi, yaitu salah satunya itu menggunakan platform IoT untuk melakukan deteksi dan juga melakukan analisis data yang diterima yang ada di tanaman. Eh, Target kita sebelumnya ada petani, perkebunan, dinas pertanian dan lain-lain. Eh, Tujuan utama kita itu untuk efisiensi biaya, habis itu peningkatan produktivitas, habis itu monitoring yang lebih akurat. Kita juga sudah buatkan roadmap-nya juga untuk proses dari analisa kebutuhan, habis itu perancangan sistem dan simulasi sistem, habis itu pengembangan hardware dan lain-lain, software. Selanjutnya kita eh, untuk skupnya kita ada di back end dan API, ya habis itu kita ada harus perangkat API dan juga gateway API-nya, habis itu kita buat dashboard webnya yang sudah jadi di simulasi kali ini. Untuk mobile app-nya masih kita proses development, dan juga model AI yang terintegrasi dengan aplikasi aplikasi IoT-nya. Nah, untuk delivernya kita ada 5 yang seperti di sini. Untuk planningnya kita planning untuk angka 120 juta sampai 170 juta untuk dalam waktu 1 tahun. Nah, rincian biayanya eh, kebanyakan untuk pengembangan pada awal tahap prosesnya. Untuk manage service-nya hanya berlaku dalam 1 tahun saja. Nah, kita juga buatkan resiko analisis dan mitigasinya yang kita present sebelumnya. Ada 4 resiko dan juga mitigasinya yang udah kita tetapkan. Nah, di project ini kita ada 6 tahap yang akan kita implement, dimulai dari desain sistem, prototype, dashboard, integrasi dengan AI dan piloting. Eh, Mungkin eh, untuk presentasi kali ini eh, bisa kita mulai, tambahannya yaitu untuk slide pertama di project management sebelumnya kita ada desain sistem. Di sistem yang udah kita desain seperti ini. Mungkin dari gambarannya memang cukup rumit dan cukup ribet karena memang untuk fleksibilitas dan juga optimalisasi penggunaan perangkat dan data analisis memang harus kompleks. Nah, eh, mungkin kita bisa pecah jadi 5 tahap nih untuk desain sistemnya. Nah, dari sisi user itu yang ada di sebelah kiri, nanti user pasti punya device untuk melakukan monitoring data tanaman dan lain-lain. User punya device. Nah,
device itu nanti akan mengirimkan eh, akan request ke IoT Gateway. Di IoT Gateway ini kita ada environment kita ada di cloud sebenarnya. Jadi nanti akan dikirim ke cloud. Di cloud itu nanti akan dipecah per service per layanannya apa aja. Habis itu eh, layanannya kita khususin ke IoT. Nah, di layanan IoT ini ada 5 aspek yang kita buat, Boy. Jadi data registry, data device registry yang dari perangkat IoT-nya, habis itu device management, identity service-nya untuk user-user yang dapat mengakses, dapat merubah atau dapat menambahkan perangkat IoT, habis itu API management ke perangkat-perangkat yang lain atau AI sebelumnya yang disinggung sebelumnya. Habis itu application logic. Application logic sendiri ada beberapa proses, mungkin nanti kita bisa terangkan lebih detail. Di samping ini semua, kita tetap konsisten kepada di bidang security dan juga governance. Untuk slide selanjutnya mengenai prototipe IoT akan dijelaskan dengan Mas uh, di Septiadi. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan prototipe IoT yang kami gunakan. Di sini sudah tertampilkan komponen-komponen yang kami gunakan. Yang pertama, di sebelah tengah ada microcontroller ESP32 itu sebagai pusat yang gunanya itu untuk menerima data-data dari sensor, lalu mengolahnya dan akan mengirimkan eh, ke melalui jaringan. Karena di sini ESP32 ada fitur wireless, bisa menggunakan Bluetooth ataupun Wi-Fi yang akan dikirimkan pada platform cloud maupun API di Gemini atau API LLM. Lalu di sebelah kanan atas ada sensor DHT22. Itu gunanya untuk eh, mengukur suhu dan juga kelembaban udara di sekitar lahan. Lalu di sebelah kiri atas itu ada potensiometer yang gunanya itu untuk mengukur pH tanah, pH di dalam tanah. Yang sebelah kiri bawah itu ada sensor LDR yang gunanya itu untuk mengukur em, intensitas cahaya di sekitar lahan. Dan semuanya akan diterima oleh SP32 dan dikirimkan melalui API. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh Mas Apet. Silakan Mas Apet. Baik, terima kasih Mas Adi. Saya eh, melanjutkan dari yang tadi sudah dipresentasikan. Eh, Sebentar. Nah, dari data-data yang sensor yang kita pasang di lahan pertanian kita kan itu hanya berupa sensor untuk mendeteksi. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita bisa melihat hasil dari sensor yang sudah kita pasang di tanaman? Maka kita di sini kita siapkan dashboard sehingga ini nantinya diharapkan dapat memudahkan kita untuk melihat perubahan, kemudian juga efeknya terhadap mungkin tanaman. Nah, dari sensor-sensor yang tadi kita pasang itu, kita akan kirim ke satu layanan cloud yang nantinya akan mengcapture data dari sensor tersebut. Nah, dari data-data tersebut tadi yang sempat dijelaskan juga sama Mas Adi itu ada beberapa data. Yang pertama itu suhu. Nah, suhu ini nantinya akan dikirimkan melalui jaringan internet. Kemudian di sensor tersebut juga kita akan mengukur kelembaban. Kemudian setelah itu pH-nya juga, kemudian dari situ tadi juga disebutkan ada sensor cahaya, kita juga bisa melihat potensial cahaya berapa persen. Kemudian yang terakhir itu ada titik embun. Nah, titik embun memang ada beberapa penyakit tanaman yang nantinya mungkin akan lebih sensitif terhadap perubahan titik embun. Next. Nah, dari data-data yang kelima data ini, nanti kita akan coba masukkan atau kita generkan, kita gabungkan dengan AI. Nah, kenapa sih kita pakai menggunakan AI? Yang pertama, untuk analisis analisis prediksi.
Jadi ada misalnya ada dengan apa tuh namanya pH-nya sekian ternyata direkomendasikan mungkin ada AI-nya ada penyakit apa gitu sehingga nantinya para petani itu diharapkan eh, lebih aware dan mempunyai tindakan preventif. Kemudian setelah itu kita juga bisa mengoptimalisasi sumber daya. Dengan IoT kan kita nggak perlu harus jalan secara manual, dengan hanya kita melihat dashboard itu sudah bisa mengcapture keadaan pertanian kita. Kemudian selanjutnya ini juga untuk meningkatkan kualitas produksi. Jadi nantinya diharapkan dengan kita memantau data pertanian kita eh, maka hasil di akhirnya itu hasil pertaniannya itu akan lebih eh, mempunyai output yang lebih besar. Sekian, kemudian nanti akan dilanjutkan rekan saya, Mas Muhammad Fadilah. Silahkan. Ya, selanjutnya adalah monitoring parameter. Di sini adalah 6 parameter, yaitu adalah sensor DHT22 mengukur suhu udara di sekitar tanaman. Yang kedua adalah kelembapan udara. Dari sensor DHT22 mengukur tingkat kelembapan udara lingkungan. Dan ketiga adalah titik embun. Itu dihitung dari suhu plus kelembapan. Keempat adalah pH tanah. Dari sensor pH tanah, analog membaca tingkat tanah. Kelima adalah intensitas cahaya. Dari sensor LDR mengukur tingkat pencahayaan di tanaman. Dan terakhir adalah yang keenam adalah rekomendasi AI dari Google Gemini API berdasarkan seluruh data sensor di atas. Selanjutnya akan disimulasikan oleh kawan saya, Mas Raffi. Silakan. Ya, terima kasih. Saya izin subscribe. Ya, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah halaman Walkui atau simulasi kita. Di sini nantinya dia akan terintegrasi atau terhubung dengan layanan yaitu Blink di sini sebagai tempat untuk dashboardnya sendiri. Jadi di sisi kiri di sini adalah kode-kodenya, di sisi kanan ini adalah komponen-komponennya. Jadi kita lagi sedang menunggu dia terkonek. Nah, dia sudah terkonek, kita bisa langsung coba saja. Sebentar. Ya, jadi contohnya kita ubah-ubah data-datanya seperti suhunya, kemudian kelembapannya, kemudian kita bisa ubah intensitas cahayanya. Bisa dilihat di sini di terminalnya sensor datanya sudah masuk dan sepertinya sudah masuk juga ke sini. Kita bisa coba refresh atau kita akses kembali. Jadi di sini suhunya 45,10. Oh, sorry, di sini 12,8. Oh, ini data yang terbaru di sini 12,8. Ini adalah hasil dari AI-nya, kita bisa lihat di sebelah kanan. Jadi AI-nya bisa langsung membaca bahwasanya ini kebetulan tadi masih menggunakan data yang lama. Jadi ini AI-nya bisa membaca tadi suhunya adalah sangat kritis karena suhu terlalu panas. Kemudian tingkat pH-nya sangat basa ekstrim yang mematikan bagi tanaman. Direkomendasikan untuk menurunkan suhu dan menetralkan pH media tanam hingga mencapai angka ideal yaitu 5,5 sampai 7,0. Jadi kita bisa coba-coba bermain-main di sini kayak kita ubah-ubah angkanya atau temperaturnya, kemudian kelembapannya. Kita coba ubah-ubah juga cahayanya. Nanti dia akan mengikuti, hasilnya akan real time. Kita bisa lihat di bawah, suhunya sekarang 34. Ya, sekarang sudah berubah. Ini adalah hasil yang tadi. Oh, ini yang baru. Jadi di di sini kita bisa melihat AI-nya menginfokan bahwasanya kondisinya sangat kritis dan pH-nya masih terlalu basah atau ekstrim, kemudian udaranya terlalu kering. Direkomendasikan untuk menurunkan pH media tanam ke kisaran normal. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan pada simulasi kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Raffi, Mas Adi, Muhammad Fadila, Mas Apep. Terima kasih udah bisa join untuk presentasi UAS kali ini. Kami dari kelompok Inno AI Labs untuk presentasinya cukup sekian. Terima kasih jika ada pertanyaan eh, nanti bisa diinfokan. Terima kasih. Izin.